hadrati sayyidina Rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqam sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imami Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil alami Sayyidil Imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail Sayyidi Syekh Muhammad Al-Mansyah wa khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakr Jalaluddin As-Suyuti wa Sayyidil Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bi Abi Suja wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandari Sayyidil Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki ila arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi Sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari ila arwahi jami'i masyayikhin ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan لأرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم للجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجعنا شفاء أجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Risalatul Mu'awwanah. Fa iza alimta dzalika wa amanta bihi fal wajibu 'alaika alla ta'tarida 'ala Allahi fi syai'in min af'alihi la zahiran wala batinan. Faiza maka apabila alimta mengetahui engkau zalika akan yang demikian itu, wa amanta bihi dan percaya engkau dengannya, fal wajibu maka yang wajib alaika atas engkau Allah ta'tarida bahwa engkau tidak mengiktiraf, bahwa engkau tidak menentang Allahi atas Allah Ta'ala bisyai'in pada sesuatu min af'alihi daripada perbuatan Allah. La zahiran tidak menentang secara zahir, wala batinan dan tidak menentang secara batin. Penjelasannya yang lewat dijelaskan bahwa supaya seseorang bisa menyikapi apa yang terjadi dalam kehidupan ini, termasuk apa yang menimpa terhadap dirinya, baik yang menimpa itu musibah, baik yang menimpa itu nikmat, ataupun sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang mengecewakan. Maka ingatkan kemarin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberi petunjuk, bahwa Allah yang bikin sesat manusia, bahwa Allah lah yang bikin manusia beruntung, bahwa Allah Ta'ala lah yang membuat manusia celaka, Allah yang meninggikan, Allah yang merendahkan, Allah yang memberi, Allah yang menjaga, Allah yang memberi manfaat, dan Allah yang memberi mudarat. Maka faiza alimta dzalik, apabila engkau sudah tahu dan sudah yakin yang demikian itu, yakin bahwa hidup ini Allah yang ngatur, tidak ada yang lain daripada Allah Ta'ala yang mengatur. Sakit, nyaman, untung, rugi, tinggi derajat, rendah derajat, semuanya sudah diatur Allah. Maka aku hanya melihat, hanya menjalani, bahkan menyikapi. Nah, apabila engkau sudah tahu, yakin, wa amanta bihi, dan engkau percaya dengan yang dijelaskan tadi, maka timbullah sikap. Apa sikapnya? Fal wajibu alaika, maka yang wajib atas engkau Allah ta'tarida Allah, engkau tidak mengiktiraf Allah, engkau tidak menentang Allah fi af'alihi pada perbuatan, fi syai'in min af'alihi pada sesuatu apapun dari perbuatan Allah. Zahiran tidak menentang secara zahir, tidak menentang secara batin. Contohnya begini, kita melihat di alam dulu, apa yang terjadi di alam ini semuanya Allah yang ngatur. Melihat bencana, melihat musibah, kada perlu mengiktiraf kenapa semua ini terjadi, tidak usah. Tinggal hati dan pikiran kita mengingat dan memandang itu adalah perbuatan Allah. Kalau itu kebetulan bala, maka Allah yang menurunkan bala. Kalau itu kebetulan nikmat, maka Allah yang memberi nikmat. Kalau kebetulan di alam ini terjadi penuh kebaikan, maka Allah yang memberi petunjuk. Maka kalau di alam ini penuh kemaksiatan, maka Allah yang menyesatkan, dan seterusnya. Nyaman gak? Nyaman. Sekarang apa yang terjadi terhadap anak istri kita,
anak garing, ingat kan? Ini af'al Allah Ta'ala. Ini Allah yang memperbuat, Allah yang membuat garing, Allah yang menyembuhkan, Allah yang membuat garing, Allah yang mensehatkan, Allah yang membuat garing, Allah yang bikin obat, dan seterusnya. Tidak usah menentang. Ya Rabb, kenapa anakku garing? Padahal aku sayang-sayangnya dengan anak ini. Padahal anakku sudah kuberi vitamin secukupnya. Kenapa dia digaringkan? Tidak usah. Itu sikap orang yang tidak beriman. Kalau sikap orang yang beriman percaya bahwa semuanya Allah yang mengatur, cukup nerimo. Bahasa kita menerima dengan lapang dada, menerima dengan senang hati, itulah yang disebut dengan ridho. Jangan ada dimuntung. Kenapa hujan terus? Tiap hari hujan, susah cari uang, jualan es. Kenapa hujan terus? Banjir, susah bertanam padi, susah berkebun. Enggak usah. Itu omongan orang yang tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Orang yang beriman tahu, orang yang beriman percaya, orang yang beriman yakin alam ini dengan segala apapun Allah yang ngatur. Tidak usah. Allah ngatur, Allah bukan orang yang bodoh. Allah tidak pernah salah dalam mengatur. Ngatakan, Allah tidak pernah salah sekalipun di dalam mengatur. Dan Allah dalam memutuskan selalu ada hikmah dan rahasia-rahasia di balik kejadian itu. Sekalipun kejadian itu dilihat manusia tidak menyenangkan, tapi Allah yang tahu apa hikmah dan rahasia di balik semua itu. Lah, kada perlu dicanyakan. Diumpama musim pemilu lagi, Rahmat. Diumpama aja 01, 02, 03. Mudahan ini biasalah. Biasa ujar 01, mudahan kami menang. Nomor 2, nomor 3 kalah. Ujar 02, mudahan kami menang. 01, 03 kalah. Ujar nang nomor 3, mudahan kami menang. 01 dan 03 kalah. Siapa yang menang? Yang menang itu adalah orang yang di dalam ilmu Allah sudah ditentukan dia menang, tinggal menunggu tanjizi hadis, tinggal menunjuk faktanya. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa nomor sekian yang jadi. Paham, Rahman? Nomor sekian yang jadi. Caranya apapun, yang penting jadi. Begitu blak nomor sekian jadi, tidak boleh disambat. Dikira disambat mendukung itu ada. Blak nomor sekian jadi, otomatis yang tidak jadi kecewa. Kecewa. Bahkan bisa berkata rusak Indonesia ini, hancur Indonesia ini. Mang lo yang atur. Memang lo yang meninggikan, menaikkan martabat dan menurunkan martabat seseorang. Memang lo yang memberi rezeki dan sebagainya. Lah, tidak. Lo kenapa itu jadi? Padahal dengan cara dengan cara yang culas, dengan cara yang tidak benar. Kenapa? Ya takdir Allah lah. Karena sudah terjadi, inilah sudah ketentuan Allah. Wah, berarti ini rusak. Belum tentu. Allah yang tahu hikmah apa yang akan terjadi di kita di Indonesia ini. Tuh seandainya rusak, bukan Allah ingin merusak, pasti ada hikmahnya. Yalah, pasti nyalahkan. Nomor 1 menang sarik, nomor 2, nomor 3. Nomor 2 menang sarik, marah yang nomor 1, nomor 3 yang menang nomor 1, nomor 2. Ya jelas lah pendukungnya kecewa.
Tapi ketika orangnya beriman, dia bisa menyikapi. Paham? Dia bisa menyikapi. Apa sikapnya? Dia tahu apa yang terjadi di alam ini adalah ketentuan Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini sudah ditentukan Allah, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Berarti inilah sudah ketentuan Allah. Sebagai orang yang beriman, aku wajib menerima apa yang sudah ditakdirkan Allah. Terimalah dia. Terimalah dia. Jangan dimusuhi, sekalipun bukan pilihan kita. Sekalipun kita sangat berkeinginan si fulan yang jadi, jangan dimusuhi. Apalagi sampai berkata rusak, hancur Indonesia apa? Oh, jangan begitulah. Yang meninggikan, yang merendahkan itu Allah. Yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat itu Allah. Bila nomor sekian yang jadi, berharap ini pasti ada hikmahnya, mudah-mudahan jadi lebih bagus. Bila nomor sekian yang jadi, berarti ini sudah takdir Allah, berharap ini yang lebih bagus terjadi untuk Indonesia, bukan dikatakan hancur apa dan sebagainya. Itu bukan sikap orang yang beriman. Maka siap-siap lapangkan dada dan hatimu, wahai pendukung Capres 01, 02, 03. Karena kita bukan pendukung, tenang-tenang saja. Kenapa? Sampai waktunya tusuk. Ya kali-kali mendukung lah. Tidak ada dukung sana, dukung sini. Sampai waktunya memilih, ya memilihlah siapa. Nang tahu di dalam ruangan itu berukuk aja kah? Ya mana jujur. Nah, maksudnya apa? Menanggai ini nih orang beriman, nyaman-nyaman aja, tenang-tenang aja. Ya kalau kan ribut karena semuanya sudah ditentukan Allah. Jangan menentang. Itu nang terjadi di Indonesia, nang penting terjadi lawan diri kita. Aku sudah berobat ke situ kemari belum sembuh juga, gimana Allah Ta'ala ini? Waduh, sudah berobat ke dokter yang ahlinya, sudah berdoa, sudah datang ke kiai, sudah datang ini, kok belum juga sembuh, gimana Allah Ta'ala? Oh, jangan begitu. Jangan begitu. Jangan mengiktirat Allah, karena Allah a'lamu ma la ta'lamun. Itu bahasa Qur'annya. Malaikat aja protes kalau lawan Allah Ta'ala. Malaikat aja pernah protes, apalagi manusia. Manusia ini tukang protes. Gawian manusia ini ketujuh ngomentari orang. Seorang dikomentari sarik. Gawian manusia. Orang alim dikomentari, orang siapa aja Allah Ta'ala ya dia dikomentari. Buktinya umat ini hujan terus ya. Kenapa hujan terus? Itu mengomentari Allah Ta'ala. Emang siapa yang menurunkan hujan? Ya nggak ada. Oh, panas sih aur panas terus. Itu mengomentari Allah Ta'ala karena kan manusia. Iya, malaikat ya Allah. Malaikat ini mengomentari Allah Ta'ala. Allah lebih pandah jadi bahabar bagus juga Allah Ta'ala bahabar izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat olehmu hai Muhammad ketika Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, wahai para malaikatku, aku ingin menciptakan manusia. No protes. Ayo protes malaikat. Ayo pemintarnya. Ya kan? Kita ini ketujuh memprotes apabila kada cocok otak kita. Orang lihat dulu ini siapa? Itulah malaikat protes.
Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, ujar malaikat termasuk Jibril di kamarati, Jibril, Mikail, Israfil itu masuk itu tuh gaya pemintarnya. Qalu ataj'alu fiha, Tuhan, apakah engkau ingin menciptakan manusia yang senang berbuat kerusakan dan berkelahi di permukaan bumi ini? Manusia ini senang berbuat rusak, berkelahi, perang apa dunia ini? Protes kada? Allah Ta'ala diprotes. Hamba dijawab Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ujar Allah Ta'ala, aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Akhirnya apa? Terbukti. Jangan diucapi Allah itu fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala itu memperbuat, melakukan apapun apa yang ia kehendaki. Tidak ada siapapun yang bisa menghalangi. La mani'a lima a'taita. Tidak ada orang yang bisa menghalangi orang nang diberi Allah. Orang nang diberi Allah, nang ditegah Allah, siapapun tidak bisa memberi. Dah, siapapun tidak bisa menghalangi perbuatan Allah. Apa jar Allah, iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Jadi. Ujar Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala, nomor sekian 2024 ini nang jadi presiden, jadi nang mana wallahu alam. Parat banget nunggu udah nang mana juga ujar pemirsa. Ada kawa rahmat teh, itu rahasia Allah, rahasia Allah, rahasia Allah. Enak nih kita nih ketujuh protes. Ya Allah ya Rab, kalau ini mana garing sudah, mana ada berduit sudah, mana bini pulang garing, mana anak pulang garing. Ya Allah, menderitanya hidupku. Ya Allah, kada usah gin protes lawan Allah. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang harus diperbuat, lebih tahu daripada kalian. Kalian nerima aja sudah. Mau nggak ada mau nerima, nggak usah jadi hamba Allah Ta'ala. Itu kalau nggak usah jadi hamba Allah Ta'ala. Amun kada mau menerima keputusan Allah, kita ini hamba Allah, menghamba Allah Ta'ala. Itu terserah Allah lah. Kaifa yasha, bagaimanapun Allah Ta'ala hendak, terserah Allah Ta'ala. Kita hanya menyikapi dengan sikap ridho. Maka bila disikapi dengan ridho, hati ini tenang, hati ini tentram. Bila kita ini suka protes lawan Allah, imannya goyah, bahkan imannya ditolak Allah. Yalah. Dulu rahmatnya, ini cerita aja. Zaman dulu cerita, ada sebuah kejadian yang dahsyat menimpa umat Islam. Anak kecil dibunuh, orang yang tidak bersalah dibunuh, perempuan dibunuh, serabanya rusak, bahkan Quran itu dihinakan. Quran dihinakan. Senang nggak hati kita melihat? Ada senang. Lalu ada yang protes, ya Rabb, kenapa semua ini terjadi? Seorang ulama protes kepada Allah, ya Rabb, kenapa semua ini terjadi? Begitu protes rahmatnya, malam mimpi apa? Melihat sebuah tulisan jelas. Tulisannya da'il i'tirada,
Famal amru ilaika. Da'il i'tirad, janganlah engkau menentang Allah, jangan mengiktirad Allah berkata kenapa begini, kenapa begitu, jangan. Famal amru ilaika, urusan itu bukan urusanmu. Kullul amru lillah, kullul umur lillah. Semua perkara, semua urusan apapun dalam hidup ini Allah yang ngatur. Cuaca Allah yang ngatur, tumbuh-tumbuhan Allah yang ngatur, manusia Allah ngatur, lautan Allah ngatur, semuanya Allah yang ngatur. Dan Allah tidak pernah salah dalam mengatur. Maka terimalah aturan Allah, terimalah apa yang Allah tentukan, jangan protes. Ini kita dulu yang penting, apapun yang terjadi kepada diri kita jangan pernah protes. Kenapa kita kayak ini? Jangan. Kenapa kita ditipu orang pulang, padahal kita sudah beapik, padahal sudah kita teliti, ditipu orang pulang? Jangan. Kenapa? Inilah sudah ketentuan Allah, inilah sudah takdir Allah, terima dengan ridha saja. Jangan mengiktirad, jangan kasal, apalagi berucap yang kayak itu, kenapa kayak ini. Itu namanya bukan sikap orang yang beriman. Duit habis, iman celaka, ngarannya iman guyah, iman hilang, rugi ngarannya. Kita rahmatai ditipu orang, lalu ikhlas ridha karena memandang inilah sudah ketentuan Allah lawan diriku. Aku sudah apik, aku sudah teliti, aku sudah begini, tapi tertipu juga. Haza ma qaddarani Allahu ta'ala. Inilah sudah ketentuan Allah lawan diriku. Apakah harus amuk aku, harus marah, harus kesal? La. Terimalah dengan lapang hati, lapang dada, senang hati, ridho. Maka duit hilang tapi iman tetap mantap. Duit hilang tapi hati tenang. Kalau kita kesal, kalau kita marah, kalau kita mengiktirad, duit hilang, emosional jadi, anak dimarahi, bini dimarahi, hati kada ridha, semuanya rusak. Harta hilang, iman merusak. Na'udzubillah min dzalik. Itu bukan sikap orang yang beriman. Sikap orang yang beriman selalu menerima dengan ridha, lapang dada, senang hati apapun yang ditakdirkan Allah Ta'ala. Ini kita naramatai turun, habis belajar nih diberi orang duit 10 juta, alhamdulillah, senang aja nabi itu. Nah sekarang kita nih turun habis belajaran karena diikut tabuan kepalanya ngomong tabuan ngomong turun belajar tuk jadi telinga bangkak. Sudah alhamdulillah, tabuan mau cuma nyangat aku rupanya nyemakan dari ini. Nah itu hebat caranya. Aduh saya tirat, aduh saya kasal, apa yang sudah terjadi, terjadilah, inilah ketentuan Allah. Selanjutnya silahkan usaha dan ikhtiar. Sejauh mana usaha dan ikhtiarmu, sejauh Allah yang hendaki. Apa yang dikehendaki Allah, itulah yang terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi, seapapun ikhtiarmu. Pahamlah. Tapi tetap kita berusaha dan berikhtiar. Kalau gitu caranya, hidup ini raman, rahmatai hidup ini taslim, ridha. Serahkan urusan kepada Allah, apa yang terjadi ikhlas menerima.
Lakukan segala usaha dan ikhtiar dengan sebaik-baiknya, serahkan hasilnya kepada Allah, menerima hasil dengan lapang dada dan ridha. Itulah orang yang beriman. Nyaman gak? Nyaman. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Tapi dibutuhkan jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, dia tidak pernah gelisah masalah rezeki, dia tidak pernah gelisah takut masalah kehidupan. Kenapa dia tenang dan tentram? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia selalu kembali kepada Allah. Bisa. Kita orang awam nih, kembali ke Allah, kembali ke Allah. Ya udah, lalu ridha. Nah, dah radiyatan mardiyah, ridha, Allah pun meridai. Jadi tenang-tenang saja. Habis. Walisanul i'tirabi an taqula lima kana hadza wa li syai'in kana hadza wa hala kana hadza wa kaza bi ayyi zambin istahaqqa fulanun ma jara alaihi. Contoh lisanul i'tirad, bahasa mengiktirad lawan Allah. Nah, ini bahasanya pandiran nih. Bila pandiran ini ada begini, berarti kita ini mengiktirad Allah, menentang Allah. Bila menentang Allah celaka, berarti kada ridha. Apa contohnya? Antakula, dia berkata, lima kana hadza, kenapa ini terjadi? Loh, kenapa aku bisa garing? Kenapa aku bisa kalah? Kenapa aku bisa rugi? Kenapa aku bisa dapat bala? Lah, lu kenapa? Kenapa terus? Kenapa? Oh, kenapa? Kada usah kenapa? Oh, kenapa? Itu ucapan orang yang ma'iktirat lawan Allah. Lima kana hadza, kenapa ini terjadi? Kenapa ikam rabah? Jadinya Allah Ta'ala merabahkan dulu nanti ya. Habis dibukanya. Emang ini hendak rabah? Nah. Ini bini buat nasi hendak makan dah parut padih gugur pacah bangsat saninya. Bini disebut bangsat mana pacahnya sampai pacah larang dulu piring lu kenapa sampai kemana mata ajar betis kemana mata agak ada lah. Kasihannya ainam bini. Dah ya Allah. Inya gin kada hendak, pahamlah. Inya hendaklah pacah, kada hendak. Kenapa? Ini sudah kehendak Allah, sudah kehendak takdir. Lagunya rahmatain. Nah, jadi tenang-tenang aja sudah. Oh ini sudahlah. Lima kana hadza, kenapa ini terjadi? Kenapa ini mantah? Kenapa ini masak? Kenapa ini kini? Kenapa kini? Kenapa? Oh kenapa? Lah ingatkan, ucapan kenapa itu adalah ucapan kada beriman lawan Allah. Ucapan orang yang imannya goyah, kada mantap. Ucapan orang bodoh, kada mengerti dengan perbuatan Allah. Ini takdir Allah, ini perbuatan Allah. Kalau sudah tahu takdir Allah, terimalah dengan lapang. Pacah ini melihat sudah. Oh ya alhamdulillah. Ayo dah, karena batis kata deh, kadapang alhamdulillah. Ayah bemasak bahasa itu simbuni kacanya, nyamannya bini kalau, ayo kalau gini ya kan apa dan sebagainya, nyaman kalau seorang kada kasar, bini kada papa, ini maka tinggal bemasak aja, yalah. Nah makanya dasar nyaman kawin lawan orang alim juga untuk alimnya memakai, untuk orang alimnya kada memakai juga sama aja.
Ya lah rahmatlah lah gitu tuh anda ngajo Allah. Kemudian wali ayyi syai'in kana haja, apa jua sesuatu sebabnya ini. Kenapa ini? Ayyu syai'in, apa jua sesuatu karena haja ini terjadi. Ada itu menentang. Wahalakan haza wa kaza, bagaimana ini begini. Lah. Wah, kenapa bisa begini? Oh, kenapa bisa begini? Dosa lah, dosa itu. Itu namanya ma'iktirat, menentang Allah. Kenapa bisa garing terus nih? Kada makan kah? Makan nih. Mau bang kada minum kah? Minum nih. Kenapa garing? Ada kawai takdirnya garing. Maksudnya inya sudah berusaha berikhtiar, tapi tetap garing juga, itulah takdir Allah. Ridho aja sudah, jangan disariki. Habis. Wa bi ayyi zambin istahaqqa fulanun majari alaihi, dengan sebab dosa apa si fulan terjadi berhak si fulan menerima apa yang terjadi. Malih si fulan apakah dosanya sampainya kayak itu jar, mana rabah binjol kepala, mana anak ini mana itu, dosa apakah? Iya, dosa begitulah. Ada dosa begitu. Habis itu sudah ketentuan Allah, bisa. Itu sudah ketentuan Allah, selesai. Habis sudah takdir Allah, selesai dah. Bila napa-napa, ya sudah, diam aja sudah. Inilah sudah ketentuan Allah, bisa. Nyaman banget himong lalakian kamu. Napa? Bininya kerusa diributakan. Inilah takdir Allah Ta'ala. Jangan bini apa juga belaki takdir Allah Ta'ala juga. Allah. Maksudnya dicari dulu, jangan disalahkan, dicari dulu masalahnya. Oh ternyata begini, ya sudahlah, terimalah dengan lapang, terimalah dengan ridha, karena ini sudah ketentuan Allah. Sudah, kada hendak menghindar sudah. Tapi nangaran jodoh kawin, hendak banget sampai gini kada duitnya ada dah. Ya Allah. Habis paman ajala mimman i'tarada Allah fi mulki, alangkah bodohnya orang yang menentang Allah. Bungul banget bahasa kita ini, orang menentang Allah Ta'ala nang dirinya ini Allah maulah. Itu Allah fi mulki, kerajaan Allah, alam ini subarataan kerajaan Allah. Kada usah pada Allah Ta'ala nang diri kita ini Allah maulah, alam ini Allah maulah, langit bumi semuanya milik Allah, kerajaan Allah, tasarah Allah Ta'ala ay matur. Lu jangan banyak cincong, jangan banyak protes. Terserah Allah Ta'ala fi mulkihi, di kerajaannya nih, wa nunaizuhu fi sultanihi, oh yuk yunaziuhu mahwali Allah. Mahwali Allah, kalahi mahwali Allah Ta'ala, di kerajaan Allah Ta'ala, ujur Allah Ta'ala mau apa, semuanya milikku. Baju rahmat, kita ini nang menciptakan Allah, nang memberi rezeki Allah, nang manu Allah, kawalah kita matur. Kawalah. Ada. Allahu Allah lama nadani ho apa
fasirtu abdan mamlukan lahu Allahu Allah lamma nadanihu fasirtu abdan mamlukan lahu fasirtu abdan mamlukan lahu aku ini milik Allah Ta'ala, hamba Allah, ulahan Allah, milik Allah, hamba Allah bertaat nama atur Allah tasarah Allah Ta'ala. Apa ayatnya sudah jelas, la tus'alu amma yafalu, lu jangan bertanya apa yang Allah perbuat, wahum yus'alun, lu nanti ditanya bagaimana menyikapinya. Wa ma'adzalik ya'lamu annahu ta'ala mubidul khalqi, padahalnya tahu aja bahwa Allah yang bersendirian menciptakan, wal amr wal hukm wa tadbir yaf'alu ma yasha, perkara hukum ma'atur Allah memperbuat apa yang Ia kehendaki, wa yahkumu ma yurid Allah memutuskan apa yang Dia inginkan, la yus'alu amma yaf'alu jangan ditanya apa yang Allah perbuat, wa hum yus'alun, tahu aja sudah ayatnya, kenapa pula protes? Bodoh kan? Bodoh, kita ini bodoh banget. Tahu aja sudah diri ini Allah yang menciptakan, Allah nang memberi, Allah nang maatur, semuanya Allah. Kadosa gen memprotes. Dosa protes sudah. Kita menerima aja, menerima nang apa Allah atur. Allah kada pernah salah juga. Allah kada pernah salah dalam mengatur diri kita. Paling kita merasa salah, mah rugi sama korene. Berarti Allah salah atur deh. Allah salah atur deh. Kada kita nang merasa. Nah yang aku hari ini ditipu orang ngambil sakit banget hatinya, berarti Allah salah atur deh lawan diri kita. Kedosa ya Rob, aku ridho menerima apa yang Engkau takdirkan kepada diriku. Bisa. Allahu Akbar. Bal minal wajibi alaika anta taqida anna jami'a af'alillah waqa'at ala wajhin la ahkama minhu wala a'dala wala abdala wala akmala wa hadza hukmur ridha bi af'alillah ila akhirih ya ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Itu aja dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma atina bima ataita 'ibadaka as-salihin الدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. ما شاء الله.